Papers. Nah, ini adalah profil dari Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Jaludin Rahmat, Master of Science. Kemudian selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Jaludin Rahmat, Master of Science untuk menyampaikan materi dan pencerahannya ini malam kepada kami semua. Waktu dan kesempatan kami silahkan dengan hormat Ustadz. Berapa menit waktunya nih? Oh iya, betul Ustadz. Ya. Kita ada durasi waktu 2 jam, di mana 1 jam kita akan isi dengan pemaparan para pembicara, 1 jam berikutnya adalah sesi dialog interaktif. Jadi normatifnya 20 menit, Ustadz. Setiap orang? Iya, silahkan. Ya. Sama-sama, Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, tadi disebutkan bahwa saya banyak menulis buku dan salah satu di antaranya juga menerjemahkan buku. Yang saya terjemahkan adalah buku ini, Sahifah Sajadiyah, adalah kumpulan doa yang dibacakan atau diwariskan kepada kita melalui keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keluarga Nabi, doa ini disusun dengan bahasa yang sangat indah, sehingga saya mengalami kesulitan untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia kekurangan perbendaharaan kata untuk sinonim atau persamaan kata yang sangat kaya di dalam bahasa Arab. Jadi, karena ada yang mirip dengan Sahifah Sajadiyah di dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Mazmur, sehingga orang Islam itu di dalam Perjanjian Lama ada kitab doa yang dinisbahkan kepada Nabi Dawud alaihissalam, namanya Mazmur atau Psalm, Psalm atau Psalm di dalam bahasa Inggris. Di dalam Islam kita sebut doa Nabi Dawud itu sebagai Zabur. Nah, Sahifah Sajadiyah yang ingin saya bahas tentang doa itu berkaitan dengan doa di dalam Islam. Sahifah Sajadiyah itu sering disebut juga sebagai Zabur keluarga Muhammad. Ini jadi semacam zaburnya dalam keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulisnya saya dengan singkat ingin membawakan cerita ini sebentar. Jadi dari mana doa itu, diperolehnya dari siapa di dalam Islam? Biasanya kalau meriwayatkan satu doa atau meriwayatkan satu hadis tentang Nabi, kita berkewajiban untuk menyebutkan dari siapa kita mendapatnya, kemudian dia mendapat dari siapa. Kalau di dalam tarekat biasanya dia menerima ilmu itu dari gurunya siapa, guru itu memperoleh dari siapa, dan seterusnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menceritakan kisah buku ini. Mudah-mudahan dengan cepat saya bercerita sebelum kita menyelam ke dalam samudra makna doa ini. Jadi secara singkat, selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi wafat, kemudian terjadi berbagai perubahan, terutama berkaitan dengan kekuasaan di dunia Islam. Sampai kepada satu zaman ketika yang berkuasa itu adalah dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah dinasti yang masuk Islamnya itu belakangan. Asalnya
kelompok elit di Mekah, tapi kemudian mereka kalah dan akhirnya masuk Islam, dan setelah itu mereka berkuasa di dunia Islam. Dalam kekuasaannya, saya kira sepanjang sejarah kekuasaan selalu begitu, ia menggunakan berbagai cara, menghalalkan segala cara. Di antara caranya ialah menyingkirkan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai kekerasan, dan puncaknya ialah terbunuhnya cucu Nabi Hussein bin Ali atau Hussein bin Fatimah binti Rasulullah, jadi cucu Nabi, terbunuh di Karbala. Beliau meninggalkan hanya seorang anak laki-laki yang kemudian menjadi pelanjutnya, yaitu Ali ibnul Husain, Ali putra Husain, dan mengumpulkan doa-doanya dalam satu kitab yang saya pegang sekarang ini, yaitu Sahifah Sajadiyah. Artinya lembaran dari dia yang banyak bersujud. Jadi Ali Zainal Abidin, beliau digelari juga Ali Zainal Abidin, artinya Ali hiasan ahli ibadah. Al-Kisah, jadi setelah terbunuhnya ayahnya, Imam Ali Zainal Abidin atau penulis Sahifah Sajadiyah itu kembali ke Madinah karena tirani dan kekuasaan zalim yang memerintah pada waktu itu. Ia tidak bisa mengajarkan ilmunya di dalam mimbar-mimbar, dalam ceramah-ceramah. Jadi ia mewariskan ilmu Rasulullah itu melalui doa-doanya. Jadi doa ini sekaligus mengandung juga ajaran-ajaran pokok dari ajaran Islam. Selain merupakan rintihan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada satu saat Imam Ali Zainal Abidin itu punya putra namanya Muhammad Baqir. Selain Muhammad Baqir, ia punya putra namanya Zaid. Jadi Muhammad Baqir dan Zaid bin Ali. Zaid bin Ali kelak memilih untuk melawan tirani, memberontak, dan akhirnya gugur dia sebagai salah seorang syahid. Nah, sebelum gugur itu, ia sempat berjumpa dengan Muhammad Baqir, saudaranya, dan katanya ayahnya, yaitu Ali Zainal Abidin, mengimlakkan ini kepadanya. Saya ini seperti dikejar waktu sepada, sebetulnya saya bisa tenang aja. Tapi, Al-Kisah, setelah ia terbunuh, kemudian disalibkan di pinggir jalan, saya tidak bercerita lebih detail, ia punya anak yang namanya Yahya bin Zaid bin Ali bin Husain. Nah, Yahya nanti melanjutkan perjuangan bapaknya, melawan kekuasaan yang zalim. Pada suatu saat, Yahya ini berjumpa dengan Al-Mutawakkil. Ada salah seorang yang baru pulang haji namanya Umair bin Mutawakkil. Umair ketemu dengan Yahya bin Zaid itu. Kemudian ya ditanya oleh Yahya, dari mana? Saya baru datang dari Madinah. Gimana kabar saudara-saudaraku yang ada di Madinah? Dia ceritakan secara singkat. Tapi saya lihat kamu menyembunyikan ada satu berita kepadaku. Mungkin kamu khawatir ya menakut-nakuti aku dengan kematian. Benar, kata. Saudaramu berbisik kepada aku bahwa engkau seperti bapakmu akan dibunuh dan disalibkan juga. Ceritanya pembicaraan itu singkat dan terburu-buru. Kemudian saya singkatkan ceritanya. Saya sebetulnya ada titipan dari ayahku. Aku titipkan kepadamu
kalau tidak karena aku bakal dibunuh dan bakal disalib, dan aku takut ini jatuh kepada penguasa yang zalim, aku titipkan doa ini kepadamu. Lalu katanya ia serahkan, ia ambil dari tempatnya, disimpan dalam satu kotak. Ya cium kotak itu, diletakkannya di kepalanya, diciuminya, kemudian diusapkan ke seluruh wajahnya. Aku titipkan ini kepadamu. Jadi Al-Mutawakkil inilah kemudian yang menyimpan naskah itu turun-temurun sampai kepada kita sekarang ini. Saya terjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia. Nanti saya akan tunjukkan keindahan buku Saifah Sajadiyah. Tapi sebagai pengantar, Saifah ini bukan hanya doa, tetapi melalui doa-doa yang mengajarkan akhlak keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya di sini, ya Allah, ubahlah kebencianku kepada orang lain menjadi penghormatan dan seterusnya. Jadi mengajarkan akhlak yang mulia. Juga saya harus lebih dahulu dengan izin Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara untuk menceritakan tahap-tahapan. Ustaz ditambah boleh 30 menit kata panitia supaya lebih leluasa menjelaskan. Oh, ya. Jadi ada tahap-tahapan di dalam. Terima kasih kepada panitia ini. Kalau ada tambahan. Kembali lagi, Pak. Saya harus bercerita tentang doa Imam Ali Zainal Abidin. Nanti Bapak-Bapak, Ibu-ibu dan saudara akan merasakan keindahan doa ini, karena dalam penutup saya akan bacakan sebagian dari doa ini. Nah, izinkanlah saya sekarang menyebutkan tahap-tahapan doa di dalam Islam. Doa yang pertama tahapnya khususnya buat orang-orang awam seperti kita, dan itu diajarkan juga di dalam Al-Quran, yaitu doa yang isinya permintaan saja. Isinya itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Nasrani misalnya menyebut ini sebagai supplication, doa yang isinya permintaan. Misalnya doa di dalam sholat itu ada doa, saudara mungkin membacakan doa ini yang isinya murni kalimat-kalimat perintah. Jadi misalnya atau doa ini yang populer, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku dan berikan kepada aku pengertian. Jadi itu isinya kalimat-kalimat perintah. Dalam salah satu doa tadi, di antara dua sujud, kita baca doa, Robbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Itu dalam bahasa Arab itu semuanya kalimat perintah. Tuhan, ampuni aku, sayangi aku, warhamni wajburni, sembuhkan lukaku, angkat derajatku, berikan kepadaku rizki. Semua itu kata-kata perintah. Itu doa tahap awam. Bagi kita, ketika kita berdoa, pasti kita sering menggunakan kalimat-kalimat perintah seperti itu. Tuhan, selamatkan deposito saya di bank. Tuhan, lindungi saya dari COVID. Tuhan, jadi misalnya seorang berdoa, Tuhan menangkan X di dalam pilkada sekarang ini atau dalam pemilu, kalau engkau tidak menangkan dia, engkau tidak akan disembah lagi di negeri ini. Misalnya itu sudah memerintah kepada Tuhan, ngancam juga ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jadi doanya kalimat perintah. Tingkat yang kedua, doa itu berisi bukan kalimat-kalimat perintah, tapi kalimat berita. Jadi kita lebih halus lagi, kita tidak bermohon, tetapi hanya menyampaikan aja pemberitaan. Misalnya di dalam Al-Quran,
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami menganiaya diri kami. Sekiranya Engkau tidak ampuni kami dan tidak Engkau sayangi kami, tentulah kami menjadi orang-orang yang rugi. Tidak ada kata perintah di situ, tapi semuanya kalimat berita. Tapi sebetulnya kita mohon agar, ya Allah sayangilah aku, ampuni aku. Cuma disampaikannya dalam kalimat berita. Sekiranya Engkau tidak ampuni aku dan tidak Engkau sayangi aku, tentulah aku termasuk orang-orang yang rugi. Itu tahap yang kedua, kalimat berita. Yang ketiga, sudah tidak disebutkan lagi permohonan kita, tapi menyebut asma Allah, menyebut nama Allah yang relevan. Jadi misalnya, wahai pemberi rizki, wahai pelindung, wahai pemelihara, wahai penjaga. Jadi kita sebut nama-nama Allah. Padahal maksudnya ya permintaan juga, ya Allah lindungilah aku, jagalah aku, gitu. Misalnya ya Hayyu, ya Qayyum. Jadi yang disebut itu hanya nama Allah saja. Kalau kita ingin diberi rezeki, kita menyebut ya Razzaq, wahai pemberi rezeki. Kalau kita ingin diberi kesehatan yang terus-menerus, kita ucapkan ya Salam, wahai yang pemberi kesehatan. Kalau kita ingin mendapat penjagaan yang terus-menerus, kita mengucapkan ya Hayyu, ya Qayyum. Jadi masih juga tersembunyi ada permintaan di dalamnya, cuma disembunyikan dalam asma.